Nah, mumpung hari ini ketemu penghuni pertama Kosderit, ya. jadi peres konten di peres. Satu hari harga 3 konten. Dulu, kari. Ini rasanya nih, Bang. Oke. Jadi ini adalah penemu Kosderit, namanya adalah JNK. Beliau lulusan stand up comedy Academy 2. Suca. Kan barengannya sampean. Apa itu? Barengannya sampean kan? Ya, 2, terus Suci 18 Kompas TV. Tanpa penonton. Jadi secara stand up komedian ya cukup berprestasi lah, bisa menembus 2 kompetisi TV nasional. Alhamdulillah. Apa lagi? Cerita prestasi sih. Prestasi. Beliau pernah masuk ke Nenkik. Salah satu stand up komedian pertama yang masuk Nenkik. Ya, salah satu prestasi saya tertinggi sebagai konten kreator. Nah, konten kreator lain tidak jarang yang bisa kayak gini. Dan dia juga langganan viral, salah satunya dia dulu pernah viral di Indonesia tahun berapa ya? 2018 Bang, 19. 2017. Jadi dia pernah bikin geger Satu Sidoarjo dengan tiba-tiba ada yang melayang di atas sungai. Padahal itu ya trik sulap ya. Trik sulap. Namanya itu levitasi. Levitasi. Dan yang nonton juga banyak di sekeliling. Wakil banget, sumpah. Kebetulan waktu itu kan karnaval. Jadi momennya pas 17. Jadi merayakan kemerdekaan barengan sama karnaval itu. Dan ramai banget ya. Ramai. Alhamdulillah. Dan memang beliau ini ya, rajanya konten viral. Waduh. Saya sulit buat viral. Ya, karena soalnya kayak video joget-joget ini tok wis viral. Wah, brengsek berarti. Jadinya membuat yang mikir serius bergeser. Nah. Tapi ini sekarang kita mau bahas nostalgia Kosderit. Nah, oke. Kan yang pertama adalah EGMK kan ke Kosderit. Itu kenapa bisa mendapatkan kosan itu? Awal mulanya saya cerita dari awal saya merantau ya. Ya. Oke. Merantau itu pertama kali saya ke Jakarta yang saya tuju itu adalah Komtung TV. Komtung TV di sini itu. Iya kan? Ya itu calling-callingan sama Bang Danet ya. Terus disuruh stay di kantornya Komtung TV di situ. Beberapa bulan kemudian sungkan kan akhirnya manggon-anggono terus disambangi muslim berkunjung ke Komtung. Iya, Komtung situ langsung terus cukur rambut sama muslim ya, itu. Karena rekan muslim dulu punya konten Tetan Barbershop. Ya, itu aku cukur rambut terus jadikan konten, terus beberapa bulan aku pulang balik. Nah, terus balik lagi ke Jakarta. Nah, waktu itu nggak ke Komtung tapi aku pengen mandiri, nyari kos. Terus yang saya datangin itu anak komunitas stand up Sidoarjo. Namanya Jazz. Oh iya, ya, ada Jazz. Di situ saya semalam nginep di kosannya sambil nyari kos di sekitaran. Terus besoknya nyari kos, nemu. Akhirnya berjalan itu sekitar 3 bulan. Dek kos itu lupa namanya aku. Terus disamperin aku sama muslim. Daripada kamu di sini sendirian, ikut aku. Ikut aku. Biar kemana-mana enak sama aku. Itu muslim nawarin gitu. Terus aku diajak dek kosannya muslim. Ya kan? Yang lebih mewah lah ya. Aku disuruh tinggal di situ, disuruh nginep di situ. Satu kamar. Ya, satu kamar atau beda kamar? Satu kamar. Dek kamar itu. Dan ternyata ceweknya muslim sering ke situ. Ya sungkan kan. Sungkan dong. Akhirnya satu kamar 3 orang. Kalau ada muslim ceweknya dan mas-mas gondrong. Terus akhirnya besoknya nyari keliling 2 gang kan. Di situ kan ada 2 gang. Iya, jangan sebut tempatnya ya. Gang depan kos sama belakangnya. Nah, itu keliling di situ nyari-nyari kosan. Iya, gitu. Nggak nemu-nemu. Terus akhirnya singgahlah saya ke warung Warmindo depan pas kos itu. Nah, di situ malam-malam ada perantauan dari Madiun. Ya kan? Oh iya ada. Senior sekali. Senior ada orang
anak Madiun yang udah tinggal tahun-tahunan di situ. Dia udah kerja juga. Ya, kerja di situ. Belum ketemu Nopek dia. Ya. Terus akhirnya dia nawarin, "Aman golek kos ta, Mas?" Aku ngomong bahasa Jawa. Sama Jawa enggak masalah ya? Iya. Enggak masalah, aman ya? Aman. Tapi aku akan bahasa Indonesia dulu. Nah, dia nawarin, "Aman golek kos ta, Mas?" "Aman gelem aku kos iki." Nang kene. Harga sekian. Ya, akhirnya diajak lah aku. Lihat, mantap. Lihat. Lumayan. Terus harganya di situ yang paling murah, langsung aja. Di tenda sepanjang komplek itu yang termurah 600.000. Nah, terus beberapa bulan setelahnya si gondrong ini menelpon, nang di Jakarta, gak pengen Jakarta, ambil muslim kan muslim, nyuruh ayo lah, suruh aja muslim. Males aku karena modalku dikit aku, kan. Gak apa-apa, iki bisa urip kok. Terus sampean ya ngomong, kirayu tuh. Ayo urip berdua ngerayu sama muslim. Sini Cuk, sini. Tuh. Terus akhirnya aku membereskan kehidupanku di Jakarta, pasien aku pun lepas. Terus jualan pentol, kan aku jualan pentol gerobak, pentol meleleh, itu lepas. Akhirnya aku membawa beberapa uang ke Jakarta dan kosan pertama aku tinggal juga di situ, sebelah kamarnya GMK. Berarti sampean pertama kali merantau nyari kosan ya isiku ya? Iya, iku. Berarti gak pernah pindah-pindah. Gak pernah pindah-pindah. Dan brengseknya adalah pas aku pindah kan, cuma ditemenin paling 3 minggu tok. Setelah itu dia balik-balik Sidoarjo, ya kan? Lebih dong. Gak nyampe sebulan, gak pernah aku sebulan bertemu sama dia. 3 minggu, sebulan, anggapnya sebulan. Terus sama sih balik-balik karena ada keluarga kan. Yo, riwariwi. Iya, riwariwi. Aku riwariwi pulang. Dan ditinggalin Sidoarjo brengsek. Ya aku melihat aktivitasnya GMK tiap malam video call tuh aku ternyuh sih. Emang isi balik ada keluarga. Kalau merantau ada keluarga jangan balik. Dan akhirnya balik. Kesalku adalah dia balik menitipkan temannya namanya Rizal untuk datang ke Jakarta. Berarti aku sing ngopeni. Iya, tapi sekarang sukses sih. Manajer apa ya? Manajer punya perusahaan dia. Dulu tuh rata-rata jebolan kos deret itu sukses bro. Yang kamar yang sekarang aku tempati kan aku pindah yang sebelah kan. Itu punya rumah, beli rumah, pasangan beli rumah. Terus yang tempatnya Indra Primawan dan Rin itu mereka memilih untuk mengontrak atau rumah bareng. Sukses kabeh. Di Jakarta sukses. Terus Adnan pernah 3 minggu kan? Iya. Di kosan kita Adnan. Sekarang jadi kreatifnya Babe. Terus sukses kabeh. Iya. Jadi memang batu loncatan lah ya, kos deret ya. Sewangar pokoknya kos deret. Nah, hal sing paling sampean ingat apa di kos deret? Bikin konten kan kemari dibahas, bikin konten. Hal-hal sing sampean ingat di kos deret? Kayak kisah-kisah apa? Dulu itu masih pada waktu ada GMK itu masih rame loh, kosannya penuh kan? Didatangi soalnya kan teman-teman komika buat jujukan nek ngarani. Iya, buat singgahan ya. Hampir nek kamarku, nek kamar Arif, soalnya kamar kita kan bersebelah. Ya. Dan ada wifi juga kan. Jadi anak-anak juga numpang wifi. Ya patungan loh wifi. Iya. Jadi sampai sekarang itu. Sampai sekarang wifi nih. Dipakai Rin sekarang. Jadi kan dari kamarku dipindahnya. Jadi dulu sebelum Arif datang ini nggak ada inisiatif untuk masang wifi aku. Soalnya terus Arif datang, ada inisiatif patungan. Akhirnya sebulan bagi berdua itu, terus wifi-nya sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dan namanya tetap sama. Nggak diganti-ganti. Maksudnya dulu awalnya kos deret. Awalnya enggak sih, terus pokoknya ganti-ganti lah. Terus akhirnya bahasa Jawa kok itu. Ayo gerak. Dan sekarang. Dulu awal-awal bahasa Jawa. Pokoknya ada, pokoknya masih sama. Ke Jawa-Jawa. Nah, apa main? Karena nostalgia. Apa? Lagi tak ini. Ingat nggak pertama kali yang menamakan nama kos itu apa sebelum kos deret? Ini aku istilah sejarah kenapa nama kos deret itu muncul. Kos deret itu munculnya soalnya celetukan sih ibu. Takone IG. Primawan ta sapa iku? Aku begini. Muslim. Awalnya adalah muslim kan nyebut adalah kos pengungsian. Kenapa pengungsian? Komen-komenan kok iku celetukane nang komen, ya kan? Awalnya itu gini, berarti tidak ingat. Awalnya muslim punya nyebutnya bangsa ini kos pengungsian. Fasilitasnya cuma udara, iya enggak? Ya, maksudnya udara. Jadi
kenapa kok kos pengungsian? Karena biasanya muslim tuh datang terus aduh mosok kosongan ayo Ya. dibelikan makanan. Belilah ada dulu anggota pengungsian adalah aku, GMK, Indra Primawan, Afif, Safi, Tretan Muslim, Benedion. Ya, Benedion itu Jarang itu kan. jarang ke situ. Cuma yang sering ke kosan itu ya Afif, Indra, sama Muslim. Itu karena itu kosan murah tapi anak-anak ke situ gitu. Padahal Tretan Muslim kosnya mahal kan. Tempat dia Ashub Kitchen itu kan di kosannya Muslim kan. Ya benar. Tapi kalau bermain itu memilih bermain di kosan kita, kos pengungsian. Makanya kalau bawa makan, sini korban pengungsian datang, makan gawe. Sampai dibikinin grup WhatsApp loh. Sama Afif. Iya apa ya? Bertahan di Jakarta. Oh iya, udah di Jakarta. Gitu. Oke, akhirnya itu terus bisa disebut kosan seri B. Biasanya kan kosan di mana? Kosan di situ daerah Kemanggisan. Tapi seri B-nya gitu. Karena seri A-nya kan tempatnya Muslim itu. 1,5, 1,7. Nah, terus awal mula kosdiret iku sakjane iku adalah aku sing ngomong. Kosdiret tak biasa kan kosdiret karena jujur aku malu aku. Disebut kosan pengungsian itu aku malu. Dan aku ketakutanku adalah jadi doa karena pada waktu itu kok anak-anak pendatang perantau Jawa itu pasti nengkono bener-bener kayak ini penampungan pengungsian dan aku pengen merubah itu makanya tak biasanya kos dirit kan kos di mana kosan gini waduh itu apa itu ya kayak kos dirit lah belum dirit nah itu tak biasaan terus goalku dulu tuh aku berdoa sangat ya. Meskipun kosannya sampah kosannya dengan kondisi kayak gitu setidaknya gaungnya itu besar. Jadi aku melihat kos Derit kan, melihat film Derit. Ya. Film Derit kan filmnya oke dan namanya juga go internasional kan Derit. Nah, aku pengenku adalah dulu dan kayaknya itu jadi doa. Pengenku adalah merubah kos Derit adalah ya udah nggak apa-apa. Kondisi kosan kita itu kayak gitu, tapi namanya itu bisa mendunia. Trending. Dikenal orang. Dan akhirnya terjadi setelah 4 tahun kan. Iya ya. Proses semua butuh proses banget. Padahal nama kos Derit itu menurutku aku sengaja sih. Kos Deritku sengaja tapi doanya jadi sekarang oke. Sekarang kos Derit. Ngeri trending terus. Video ini trending loh ini. Trending video ini. Kak. Trending. Ayo trending. Momen sing sampean inget. Momen sing Muslim. Tak inget ya wis gawe konten-konten iku. Ya, dia bikin konten sama Tretan Muslim. Tretan Muslim tuh cukup di kamarku iku. Kamar dia itu kamar terbaik di kosan itu. Sebelum sekarang pada AC semua kan. Semua AC kabeh. Mosok? AC, aku AC, Nope AC. Sekarang kan boleh masang AC. Sing kamare sampean digone sapa saiki? Dinggoni Yono Bakri. Kamar sampean dinggoni Cempe. Full senyum. Brandingan ngono kan. Iya. Full senyum. Yono Bakri. Kosan dia terdingin itu karena sebelah-sebelahnya itu adalah dikepung AC. Iya, nah, benar. jadi dingin lembab. Hasil sampai ingat. Awal mula terus nama kos Derit akhirnya kejawab kenapa namanya kos Derit. Kalau ada yang bilang namanya dari Tretan Muslim, enggak, Tretan Muslim tuh mulutnya jahat, malah dia tuh bisa nyeplos sih. Kosan pengungsian. Bener kayak pengungsian enggak? Sekarang enggak. Alhamdulillah brandingannya dirubah. Mantap dong. Ya hal yang sampean ingat maksudkan momen-momen sing tak ingat ya susah makan sampai makan hemat eling sing tuku sego kuning sego gore tuku isuk bukae kan isuk tok warunge iku dadi tuku bungkusan iku dipangan didadekno 3 dina ya sedina dadekno ping 3 2 yo sego kuning lho tuku loro dipangan isu ambek sore. Nah, iku. Jadi kan kita kan miskin pada waktu ya. Jadi miskin pengangguran, benar ya? Benar. Kegiatan kita orang pengangguran kan masih melek bengi isu turu. Benar kan? Sampai siang. Bengi akhirnya beraktivitas main-main. Nah, untuk menghemat kita tuh bisa hidup 10.000 satu hari. Nah, caranya adalah biasa kan kalau pagi-pagi di Jakarta itu ada yang menjual
Nasi kuning. Nasi kuning, nasi goreng, Ya. bihun, terus jajanan pasar. Ya. Gitu kan. Nah, kita membeli nasi kuning kalau nggak nasi goreng itu 2, ya kan? Ya. 2. Harganya 5.000 terus akhirnya kan karena pengangguran tuh melek pagi sampai subuh, kita beli itu 10.000 set, terus kita tidur. Bangun siang, makan siang pakai nasi kuning pertama, terus kita tidur lagi. Nganggur kan harus tidur melek maghrib makan nasi kuning kedua sing sudah mengeras. Itu demi bertahan hidup di Jakarta. Aduh. Terus masak itu sempat itu aku gak menangi diluk tok iku. Masak sampai Adnan ya. Iya, masak kolok kacang hijau. Ya. Muslim tukuan iku Magicom. Nah, itu berapa minggu tok itu. Karena emang aja miskin Ben, sangat miskin Ben. Makan semuanya ya. Hal-hal aneh di Kos Street nggak ada pada waktu itu. Apa? Nah, setelah sampean pergi kan wakil kan hal aneh. Iya. Kalau ono macan, ono banjir. Masuk tahu banjir ngono. Banjir, kamar kita kan banjir. Plafon. Iya, plafonnya banjir. Karena ya awal-awal itu kendala kita adalah kemiskinan Pak ya. Kelaparan, kemiskinan. Itu kegiatan apa? Iya. Terparah apa ya? Karena miskin sampai terparah hal sing terparah, termiskin. Terparah ya sedina mangan pisan pokok iku. Pernah ya? Pernah dong. Iya. Terus akhirnya di tulung muslim ditukar sego dino. Di musim cukup membantu korban-korban kelaparan di Kos Street. Soalnya tangi turu sarapan kopi ya suarek. Ya. Dan aku benci banget tuh. Tiap kan aku kan masih ada kegiatan makan siang kan. Iya. Aku diajak nggak pernah mau kan. Guys kopi. Malah dia serokok rokok. Aduh. Iya. Kesel mana ya? Berarti ya momen-momen pilu cuman itu toh. Iya, momen-momen itu kelaparan pokoknya. Kelaparan. Jadi masalah kita di tahun pertama adalah kelaparan, miskin, tidak tahu job apa, job apapun sikat, tapi berkesan. Itu adalah tahun pertama. Tahun pertama adalah tahun perjuangan berarti. Tapi gara-gara nanggone kosan niku aku main sinetron niku. Oh pernah main sinetron? Pernah. Itu job dari Arif Brata kalau nggak salah. Nggak iso akhirnya dilempar di aku. Pernah main sinetron. Ya, dari kosan dari itu. Ya mungkin itulah ya. Pokoknya yang diingat dari EGMK di tahun pertama Kos Street adalah kelaparan. Dan aku juga mengalami itu kelaparan. Jadi kita kelaparan bersama. Dan ya Muslim salah satunya yang menolong juga ya. Muslim, Pinedion, dan beberapa kerjaan ada setelah 1 tahun pertama baru mulai enak. Ya, dan manajemen udah tertata ini. Dan dia pas di era mulai enak dia cabut ke Sidoarjo memilih. Soalnya pertimbangan kenapa cabut dari istri mengandung. Oh iya. Istri mengandung kan, aku pulang 2 bulan, rencana 3 bulan tuh balik, ternyata periksa ada isinya. Akhirnya memilih untuk ya, jagain keluarga. Memang bapak sekali. Dan sekarang yang dulu mengandung sekarang udah SD. Baca. Sekarang masih sekarang udah umur 3,5 tahun. 3,5 tahun, berarti 3,5 tahun Bener, lalu ya. Ya itulah ngobrol-ngobrol sama Eki tentang bertahan hidup di Jakarta, mengatasi kelaparan dengan makan nasi kuning 5.000. Dan itu aku juga melakukan lumayan di tahun pertama, benar-benar masalah kita cuma lapar. Dan itu. Sakwise apa jenenge? Kan tak tinggal. Aku gak balik. Sampean ambek Rijal. Rijal cabut terus sampean ambek sapa? Ambek Cempe. Kamar sebelah di awali. Langsung kamarnya sampean? Langsung cabut itu langsung diisi. Iya. Kamarku kan di nggone Rijal kabeh. Langsung aku nyuruh Cempe kan ada masalah kan di kosannya sebelumnya ada masalah, terus motornya hilang. Daripada Cempe kan dulu agak linglung kan, terus langsung masuk aja. Jadi masuk Cempe, akhirnya Rika, Cenda, Idakan, terus Rin, di Primawan akhirnya masuk. Ya wis gitu. Ya ramai sampai sekarang. Dan sekarang eranya Nopek dan era yang sudah enak.
era keemasan Ya era kemasan. Metiknya adalah di tahun keempat menuju tahun kelima. Dulu parah banget. Tahun Ya, pertama 2017, 18, 19, 20, 22 tahun kelima berarti. Tahun kelima, iya jalan kelima kan makanya. Nah gitulah teman-teman. Jadi sekarang Eki fokus ke YouTube dan alhamdulillah lulusannya langsung dari Kosan Derit. Dia tuh di balik ke daerahnya bukan berarti dia diem, tapi melakukan sesuatu terus. Bikin YouTube dan akhirnya sebesar sekarang dia channelnya 700-800 ya. Hampir 780. Oke. Jadi kalau mau sukses pengen support lulusan Kosan Derit bisa datang. Karena ini sebenarnya aku pansos, harusnya dia ke aku gini sih. Terima kasih Mas Eki. Sama-sama. Assalamualaikum minal aizin karena Ya momen lebaran. Minal aidin wal faizin. Nggih, mohon maaf lahir batin. terima kasih.